Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ardia Pradugaristo Jayanya. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di video ini saya akan memenuhi tugas Sosiologi Pedesaan dosen pengampu Bu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Langsung saja, tugasnya meresum materi pembangunan pertanian era new normal, menjaga stabilisasi untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Materi pembicara webinar AgriTalk seri. Yang pertama, Insinyur Hadi Sulistyo sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin sebagai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Yang ketiga, Endang Rahman Hakim, Community Relation Tani Hub. Yang keempat, Dr. Evita Soliha Hani sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Jember. Yang kelima, Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Jember dan Dewan Penasehat Perhebi. Yang pertama oleh Insinyur Hadi Sulistyo. Secara garis besar menjelaskan akan kebijakan implementasi dan ketersediaan. Yang ke-1, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi di bidang pertanian di saat pandemik dan pasca pandemik COVID-19. Yang kedua, implementasi yang diterapkan kepada petani dalam mengembangkan perekonomian di saat pandemik dan pasca pandemi COVID-19. Yang ketiga, ketersediaan akan kebutuhan pangan untuk memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga pokok tetap stabil di tengah pandemi COVID-19, terutama pada Jawa Timur yang termasuk dalam lumbung pangan nasional. Ini grafik pertumbuhan ekonomi melambat dampak COVID-19 dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan sektor pertanian. Yang kedua, grafik kenaikan harga beras yang di Cipinang mulai 1 Januari 2018 sampai Maret 2020. Yang kedua oleh Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin. Perekonomian Indonesia bisa dikatakan sangat rendah karena hanya berada pada Q1 sampai 2020 2,97% dengan kontribusi pertanian sebesar 0,02% dan tidak memungkinkan akan mengalami penurunan di tengah pandemi COVID-19. Yang ke-1, terdapat dua fase dalam menghadapi situasi new normal pelaku pertanian pasca COVID-19, yaitu antisipasi, mitigasi, dan pola baru on dan off Trump dan agroindustri. Yang kedua, realokasi APBN atau APBD untuk mitigasi risiko krisis pangan. Yang ketiga, pembenahan sistem logistik distribusi dalam menyediakan pangan. Yang keempat, pemanfaatan e-commerce atau agregator dan marketplace. Yang kelima, integrasi kebijakan ekonomi makro dalam bioteknologi modern. Tiga, oleh Dr. Evita Soliha Hani. Indonesia siap dengan new normal. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kejadian yang biasanya dilakukan, salah satunya di bidang pendidikan. Dengan adanya new normal, industri membuat mahasiswa memiliki inovasi dan kemampuan yang tertuang dalam peraturan Perpres 08/2012 atau KKNI. Yang pertama, Tridharma Perguruan Tinggi. Terdapat 3 komponen, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. SDM ini lebih mengacu pada dosen maupun administrasi untuk meningkatkan kualitas melalui studi lebih lanjut dan penelitian. Yang ketiga, Sarpras. Sarana dan prasarana universitas fakultas sebaiknya diberikan sebaik-baiknya kepada semua mahasiswa. Yang keempat, pendanaan UKT sebaiknya ditinjau ulang jika bisa diturunkan. Keempat, oleh Endang Rahman Hakim. Tani Hub adalah e-komersi untuk hasil tani yang bertujuan untuk menghubungkan petani
dengan berbagai jenis usaha pembeli. Yang ke satu, masuknya produk pertanian ke marketplace akan mempermudah pemasaran. Yang kedua, telah mewakili Clean 30 perusahaan retail dan restoran. Yang ketiga, sudah ada 20.000 petani yang bergabung dengan Tani Hub. Yang keempat, Tani Group juga meluncurkan program UMKM. Yang kelima, menyongsong revolusi industri 4.0. Yang kelima, oleh Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo. Menurut FAO, transmisi COVID-19 pada sistem pertanian dan pangan mempengaruhi permintaan karena terjadinya perubahan untuk menghasilkan produksi. Maka dibutuhkan peran teknologi untuk meningkatkan daya saing, diverifikasi, pemasaran, dan lainnya. Peranan konsumen untuk menggunakan barang ekspor dibandingkan barang impor untuk memperkuat ekspor. Ini salah satu sertifikat yang saya dapatkan pada acara webinar AgriTalk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.